Halo, halo, selamat malam semua. Apa kabar? Hari ini kita bahas tentang tema mempersiapkan dana untuk pendidikan anak ya. Nanti kita akan ngobrol bareng Olivia Louis ya. Kita tunggu sebentar ya, Pak Ibu. Ya, kita kan tahu sendiri ya kalau dana untuk pendidikan itu biasanya kita nggak ditawar ya. Ada tiga hal kalau menurut saya yang nggak bisa ditawar. Yaitu pertama kesehatan, pendidikan, dan kecantikan. Itu kalau ditawar nanti hasilnya nggak maksimal karena kita kan membeli nilai sebenarnya ya. Harga yang mengandung nilai. Jadi kalau ditawar-tawar nanti hasilnya kurang memuaskan gitu. Kita tunggu Olivia ya. Bentar. Selamat malam Bapak, Pak Ibu semua, Pak Michael, Bu Luisa, Pak Ramadan, Olivia Luis, silakan Olive. Kita berbagai umur ya di sini. Halo, Ci. Olive, suara saya jelas nggak? Ini sinyalnya sinyal siapa ya yang nggak bagus? Coba. Kamu agak patah-patah kalau di saya. Masa? Ya, ayo kita mulai Coba aja. deh, bentar ya. Coba. Enggak kok, Ci. Enggak, berarti saya kali ya. Ayo kita mulai aja. Iya. Jelas, tapi Ci. suara saya jelas Ayo, nggak? boleh, boleh. Iya, kita mau Jelas. ngobrol tentang pendidikan anak nih ya. Ini cocoknya mungkin untuk yang masih pacaran, udah deket ke pernikahan, atau mungkin pasangan muda yang baru punya anak. Kalau yang udah lewat-lewat, anaknya udah pada dewasa semua, atau mungkin yang masih cari pasangan, ini boleh dijadikan masukan ya. Kalau yang belum punya pasangan, cari pasangan dulu, nanti baru pikirin buat anaknya gitu ya. Nah ini Olive, kita kan mau nanya-nanya nih ya sama Olive ya. Olive kan kriteria memang masih punya anak kecil ya, ibarat pasangan muda nih. Nah kita pengen nanya sama Olive nih. Dua-duanya patah katanya Olive. Masa sih? Udah, ya tuh. Tapi mungkin ya memang lah kalau lagi rame kali apa Mm-mm. pemakaian bandwidth kali rebutan kita. Udah kita lanjut aja ya. Mm-mm. Olive, nih, Iya, Ci. kira-kira apa sih yang diperluin kalau kita menyiapkan dana pendidikan untuk anak? Oke. Jadi, pertama-tama kita omongin dulu kenapa sih dana pendidikan anak tuh kita nyiapin itu penting ya, Ci ya. Karena pendidikan anak itu salah satu yang setiap tahunnya tuh naik di Indonesia. Dan tingkat inflasinya tuh juga di Indonesia sendiri lumayan tinggi dibanding negara-negara lain gitu ya. Seperti yang kita tahu, kenaikan dari pendidikan atau biaya sekolah bahkan kuliah anak-anak di Indonesia itu bisa sampai 10 sampai 15% per tahun gitu ya. Tadi bahkan ada yang DM aku, Ci, itu beneran tuh kenaikannya 10% per tahun. Terus aku bilang, iya bener, coba aja. Terus mungkin beliau cek ya, habis itu ternyata beliau DM lagi, oh iya ternyata benar gitu ya. Nah, karena adanya inflasi ini, apabila nih kita nggak nyiapin teman-teman, kalau misalnya kita baru nyiapin nanti nih, ketika misalnya anak usia 17 tahun, itu nanti kita takutnya kerepotan gitu, belum tentu siap. Kalau misalnya kita siapinnya dari sekarang, sejak dini, itu kita jadinya bisa untuk mencicil dulu gitu, karena time frame-nya masih panjang gitu. Aku percaya sih gini, um, bukan berarti
10-15 tahun lagi belum tentu kita nggak ada rezekinya ya. Bisa jadi aja nanti tiba-tiba 10-15 tahun lagi kita tiba-tiba punya rezeki nomplok gitu, atau misalnya kehidupan kita berubah. Tapi alangkah lebih baik kalau dari sekarang sebenarnya kita rencanain. Jadinya kalau one day misalnya 10-15 tahun lagi nanti kita punya rezeki nomplok, uang itu bisa kita pakai untuk keperluan lainnya, misalnya beliin anak rumah atau mereka untuk melanjutin ke S2 dan lain-lain. Nah, pertanyaan dari Civivi sendiri adalah apa aja sih yang perlu dilakukan ketika ingin nyiapin pendidikan anak? Yang pertama nih, Ci, kita harus tahu dulu kita tuh mau kuliahin anak-anak di mana gitu ya. Kenapa malam ini kita fokus nyiapin dana pendidikannya itu ke kuliah? Karena kuliah itu yang butuh dananya paling besar. Kalau misalnya SD, SMP, SMA tuh kan nggak gitu ya, masih bisa lah disisihin dari gaji atau misalnya dari bonus kerja gitu ya. Tapi kalau kuliah itu biasanya butuh duitnya itu jauh lebih besar. Itu kenapa yang aku fokusin di sini adalah menyiapkan dana pendidikan ketika kuliah. Nah, pertama nih kita harus tentuin dulu, Ci, anak-anak mau kuliah di mana. Kalau Ci Vivi kan anak-anaknya udah gede-gede ya, udah pada kuliah. Kalau aku juga ada pilihan gitu untuk kira-kira nih nanti anakku yang yang nomor satu usianya tuh 5 tahun sekarang, yang nomor 2 itu 2 tahun setengah. Aku udah punya sih ancang-ancang kalau misalnya di Indonesia mereka kuliahnya di Indonesia di mana, atau misalnya kalaupun mereka mau keluar kuliahnya di mana gitu, di negara mana. Itu dulu yang teman-teman mesti tahu. Kenapa sih harus tahu tujuan kampusnya atau negaranya? Kenapa sih harus tahu tempat kuliahnya atau negara tujuannya? Karena ini nanti ada berkaitan dengan harga yang perlu dibayar atau biaya yang perlu dikeluarkan. Jadi kan, Ci, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya pendidikan itu ada inflasi setiap tahunnya, harga kuliah atau dana pendidikan saat ini tentu akan berbeda 10-15 tahun yang akan datang. Katakanlah aku semalam ada nonton Jakarta Unsensor, Ci, di YouTube. Mereka itu anak-anak kuliah di UPH gitu ya. Di UPH kira-kira aku tadi udah cari-cari untuk sekelas manajemen internasional, biaya kuliahnya itu dari masuk sampai selesai periode 2021 di sekitar 260 juta. Nah, kalau sekarang 260 juta, tentunya dengan adanya inflasi pendidikan 10 tahun atau 15 tahun lagi gitu, harganya nggak mungkin nih masih 260 juta sampai kuliahnya selesai gitu. Tetap kita nanti harus hitung pakai uang yang diperlukan ketika 15 tahun lagi anak-anak kita kuliah. Nanti ada hitungannya, ada contoh-contohnya. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus cari tahu umur anaknya, Ci. Kenapa sih umur anak itu penting gitu ya untuk mencari tahu atau untuk menyiapkan dana pendidikan anak? Karena orang tua yang punya anak usia 15 tahun itu akan berbeda cara nyiapin instrumen investasinya dengan orang tua yang punya anak usia 5 tahun kayak aku. Karena kan time frame-nya berbeda, biasanya pemilihan instrumen investasinya juga berbeda, Ci, gitu. Cuman gini ya, kalau pengalaman kan ya, biasanya tuh anak-anak ada kepengen sendiri tuh jurusannya apa. Iya, Nah itu, pertama dia interestnya kemana, biasanya gitu. Masih berubah-berubah ya, Ci ya? Berubah-berubah. Nah nanti dia baru kelihatan tuh di SMP atau SMA. SMA mulai nih ketahuan, saya kira-kira mau jurusan ini. Nah udah dia tahu jurusannya, biasanya kita cari nih, jurusan ini yang bagus di mana gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang bisa masuk UMPTN. Nah, kalau UMPTN ya mereka cukup beruntung karena selain namanya dia dapat bagus, juga uang kuliahnya nggak terlalu berat. Nah, gitu. Tapi nggak semua orang seberuntung bisa masuk UMPTN kan. Nah, ini yang mesti kita siapkan tuh itu jurusannya. Kalau misalnya jurusan yang ternyata anak kita suka, jurusan yang mahal. Nah, kita kan kadang-kadang orang tua pengen karena pendidikan itu kalau menurut kita mama-mama ya, Olive, itu investasi terbaik buat mereka kan. Mungkin kita bekelin materi kan terbatas, tapi kalau pendidikan itu kan menurut saya paling utama bekal hidup dia selanjutnya ya, ibaratnya gitu kan ya.
Nah itu, jadi mungkin dipikirin dulu, Kak. Tapi ya balik lagi ke rezeki masing-masing, rezeki kita, rezeki Benar. anak kita yang kita. Mungkin kalau masuk ke UMPTN, ya enak itu kita udah nyiapin, bisa uangnya bisa buat keperluan lain atau mungkin bisa kita beli apa gitu buat yang perlu Iya, lagi. Nah, jadi ada bagusnya kita kasarnya kita ambil ancang-ancang dulu dari jauh-jauh hari gitu kali ya. iya, Nah, iya Ci. gitu. Jadi waktu itu juga sempat ada yang komen di kolom komentar bilang kayak, maksudnya harusnya siapin anak-anak supaya mereka bisa dapat beasiswa gitu ya. Which is menurutku itu bagus. Siapa sih orang tua yang nggak pengen anak-anaknya dapat beasiswa ya? Kita semua pasti mau gitu. Tapi kan tetap kita harus punya plan B gitu. Kita tetap ajarin anak-anak, sekolahin anak-anak yang terbaik gitu ya. Tapi tetap kita juga harus punya plan B. Nggak mesti harus maksain juga anak-anak bisa dapat beasiswa. Kalau mereka bisa dapat beasiswa, ya bagus gitu, syukur, kita juga puji syukur ya. Tapi jadinya uang itu nih, misalnya nanti kita udah siapin, ternyata anak-anak nih dapat beasiswa, uangnya kan nanti bisa kita pakai untuk hal lain, entah DP-in mereka rumah, atau mungkin lanjut Ya. S2, atau mungkin bahkan untuk investasinya mereka gitu, mereka lanjutin itu, atau misalnya untuk modal bisnis, bisa untuk macam-macam kan gitu. Ya kan anak-anak juga seiring waktu kan kadang-kadang kalau masih terlalu kecil kita nggak tahu dia kesukaannya apa kan ya. Ya betul. Kayak Makanya, anak SMP gitu kalau disuruh milih kuliah bingung loh kuliah apa gitu. SMA nah sudah ada Kalau psikologi Cici dulu, penjurusan. kalau Mereka udah Cici langsung. dulu lihat lihat jurusannya dulu atau lihat kampusnya dulu? Saya lihat jurusan dulu. Kan tiap Jurusannya kampus dulu kan baru punya. yang terbaik kemana gitu. Kalau misalnya ekonomi bagusnya di mana kan? Yang kita sanggup kira-kira di mana kan disesuaikan kan ada keinginan, ada kebutuhan. Tapi kalau ada kemampuan juga kan? Ya kira-kira mampu, anaknya suka, nah itu di situ kurang lebih kan. Nah, terus kita cari tuh yang bagus, kira-kira ini kampusnya yang mana. Nah, terus kita pilih juga. Kalau misalnya pilihan utama dia nggak keterima, pilihan kedua di mana kan kita cari lagi tuh kurang lebih berapa. Nah, kayak gitu sih biasanya. Iya. Yang kemarin gitu. Ya kalau keterima di PTN kan seneng banget gitu. Udah ini uangnya yang lain gitu. Bisa puterin dulu kita di sini. Gitu ibaratnya ya. Terus kalau menurut Olive ya, kan kalau kita mau alokasi nih buat nyimpan buat anak pendidikan, cocoknya simpen di mana sih gitu. Nah mungkin Oke. kan buat yang time frame 5 tahun, 8 tahun itu kan beda-beda ya. Nah menurut Olive gimana nih? Kayak seperti yang sebelumnya sudah aku singgung, umur anak itu bisa jadi tolak ukur kemana kita harus investasi. Tentu misalnya orang tua yang punya anak umur 15 tahun, katakanlah kalau dia masuk kuliah di umur 17 tahun. Berarti jangka waktu untuk nyiapin dana kuliah itu cuma 2 tahun. Nah kalau cuma 2 tahun kayak gini, lalu uangnya diinvestasiin kemana gitu ya. Biasanya kalau 2 tahun kayak gini, cari instrumen investasi yang relatif aman untuk jangka pendek atau sampai jangka menengah lah ya, kita bicara 2 tahun. Terus juga yang fluktuasinya itu rendah, jadi nggak cocok untuk instrumen-instrumen yang volatilitasnya itu tinggi gitu. Takutnya ya, pas lagi baru mulai investasi 2 tahun kemudian harusnya duitnya dipakai, malah ekonomi crash. Kalau ekonomi crash malahan harga saham misalnya jadi jatuh gitu. Jadi itu yang perlu diperhatiin. Nah kalau misalnya semakin pendek, ya berarti bisa pilih instrumen investasi seperti misalnya deposito, reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap. Nah kalau yang time frame-nya lebih panjang, contoh kayak aku, Ci, kan karena salah satu alasan aku investasi juga itu untuk biaya pendidikan anak-anak ya, untuk dana kuliah anak-anak. Anakku katakanlah sekarang umurnya 5 tahun, berarti dia nanti kuliah umur 17 tahun. Aku masih punya waktu sekitar 15 tahun untuk siapin, sorry ada nyamuk, siapin dana pendidikannya gitu. Nah kalau 15 tahun ini menurutku ya kita cari instrumen investasi yang cocok untuk investasi jangka panjang. Misalnya salah satunya adalah saham. Saham itu kan bisa kasih returnnya tinggi, tapi resikonya tinggi. Resiko tinggi itu menurutku resiko dalam jangka pendek. Kenapa? Karena harga saham itu kan fluktuasi ya. Nah, resiko dari fluktuasi itu sendiri itu bisa
minimalisir ketika kita memperpanjang time frame kita gitu di atas 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun gitu. Dan juga nih Ci, yang namanya instrumen investasi ya, kalau makin aman, returnnya pasti kan makin kecil. Kalau returnnya makin kecil, berarti uang yang harus kita investasikan tentu makin besar. Ya kan, Ci? Sedangkan kalau misalnya instrumen investasi agresif, biasanya karena resikonya lebih tinggi, kasih returnnya juga jauh lebih tinggi. Nah, kalau kasih returnnya jauh lebih tinggi, biasanya uang yang perlu kita investasiin itu tentu aja jadi jauh lebih rendah. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum kebayang, nanti kita bisa sama-sama kasih tunjuk contohnya gitu. Kita sama-sama ngitung. By the way, teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini ada seorang ibu yang lagi pengen dihitungin kira-kira anaknya berapa biaya yang perlu disiapin untuk anaknya kuliah nanti, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita sama-sama bisa hitung gitu sebagai contoh kasus. Gitu sih, Ci. Iya, mungkin Kalau Cici, ada yang mau ditanyain, boleh iya, di kalau kolom chat ya. juga boleh. Nah, Kalau Cici dulu dihitungin nanti sama Olive, mumpung. iya, mumpung kita praktek langsung ya. Jadi nanti Iya, videonya juga langsung bisa praktek. diulang lagi supaya teman-teman bisa ngitung dengan sendirinya. Memang sih hitungan ini belum tentu akurat 100%, tapi paling nggak kita tuh ada gambaran teman-teman gitu. Ya kadang-kadang juga kan anak nggak tahu kita pengen, Kenapa, Ci? kita mesti selalu persiapan ya. Ya kadang-kadang juga mungkin bisa robah ya. Kita persiapin di mana, Iya. atau anaknya pengen di mana, keterimanya di mana, beda-beda semua gitu. Iya. Iya. Ya, Iya, yang penting mungkin udah ada siap dulu kan. Misalnya kita udah siapin contoh, kita ngitungnya gitu pakai biaya kuliah yang ada di Universitas Indonesia. Kita mana tahu tiba-tiba nanti pas dia lulus dia mintanya ke luar negeri. Tapi kan paling enggak kita punya pegangan ya Ci ya. Misalnya uang itu ya kita jadinya nantinya nambahnya juga nggak terlalu banyak nih karena udah ada dana pendidikan yang udah kita siapin sebelumnya. ini nih ada yang nanya nih, Olive, tadi 2 tahun lagi katanya masuk kuliah, anaknya SMA. Gimana nih? Oke, Cifani Risnawan ya. Wah, nih padahal Ya, katanya masih muda banget loh. Tapi anaknya udah kelas 1 SMA. Aku ngiri. Cifani ada ini nggak? Ada gambaran nggak kira-kira nih anaknya mungkin udah sounding-sounding nggak mau kuliahnya di universitas apa atau jurusannya apa? Teman-teman yang mau dihitungin, kalau bisa bikin gambaran dulu, walaupun nanti nggak tahu ya anaknya mau masuknya apa, tapi kalau bisa kasih aku gambaran anaknya misalnya mau masuk kedokteran atau apa dan universitasnya di mana gitu. Mungkin sambil kita nunggu Cifani kasih nama universitasnya, Ci, aku mau kasih contoh hitungan untuk anakku dulu ya, Ci ya. Contoh untuk hitungan anakku. Jadi teman-teman tuh bisa download aplikasi namanya itu Financial Calculator. Aplikasi Financial Calculator nih yang warna biru ya teman-teman. Ini bisa kalian download di Google Play Store atau juga Apple Store ya, Apple Store. Ini kalkulator ini berguna banget untuk teman-teman ngitung kira-kira return atau berapa yang teman-teman perlu siapin untuk mencapai financial goals teman-teman gitu. Oke, ini kayaknya si Cifani Risnawan udah tulis. Oke. Udah ada belum? Oke, ya udah kita berarti ke Cifani dulu aja ya, Ci ya. Nanti baru contoh perhitungan yang aku. Aku dari Bali, aku mau kuliah keluar kota cari fakultas ekonomi. Kayaknya minta Telkom University. Oke, Telkom University itu kisaran berapa ya? Bentar, aku lihat dulu ya. Kita Google dulu. Bandung kita keluar kota berarti, kalau luar kota berarti masih tambah uang indekos ya, biaya hidup. Itu dia sih. Itu ongkos hidup di Bandung indekos kosan gitu kan masih tambah juga ya. Iya. Telkom University tuh di Jakarta kan ya? Bandung, Telkom University. Oh, di Bandung. Bandung punya Telkom. Ya. Ya, itu nanti biayanya juga harus dipikirin lagi tuh, Ci. Mau ambil apa tadi? Ekonomi ya? Ekonomi. Kalau saya tahu Unpar ekonomi 40 uang pangkal bulan.
itu uang pangkalnya 40-an kalau yang ekonomi ya, Unpar itu. Tapi kalau Ah, Telium saya nggak hafal nih, Telkom University saya nggak hafal. oke, ini sebenarnya ada tapi dia nggak ada biaya per SKS-nya nih. Oke, kita ambil contoh aja nih ya. Contoh misalnya di Telkom University tahun ini misalnya tahun ini untuk ekonomi untuk fakultas ekonomi misalnya nih ya, karena di sini nggak ada data SKS-nya, jadi nggak apa-apa kita ambil kata 120 juta tahun ini 2021. Tadi siapa si Fani Risnawan itu bilang 2 tahun lagi ya, berarti kuliahnya. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi kuliahnya. Jadi teman-teman nanti download yang tadi aku bilang, financial calculator. Terus nanti ada yang di bagian TVM kalkulator. Nah, TVM kalkulator ini nanti kita bisa masukin angkanya. Jadi, pertama, angka 120 juta itu kita masukin di bagian present value. Maksudnya apa sih present value? Itu adalah biaya kuliah saat ini. Kita katakan 120 juta ini sampai selesai ya, Ci. Biasanya kan kalau kuliah butuh waktu 4 tahun kan. Jadi jangan lulusnya jangan telat-telat, jangan sampai 7 tahun. Katakanlah Katanya kalau yang masuknya susah dilama-lamain sengaja. iya. Karena masuknya susah, orang anak ITB begitu katanya. Saya nggak mau rugi, masuknya susah, mau kuliahnya rada lama. Oke, jadi katakanlah kalau sekarang kuliah di Telkom University ekonomi untuk sarjana ekonomi sampai selesai 120 juta. Karena mau kuliahnya 2 tahun lagi, kita simpulkan inflasi dari pendidikan sendiri adalah 10% per tahun. Maka 10% ini kita masukin ke annual rate dengan periode 2 tahun kemudian. Jadi 2 tahun lagi biaya yang harus disiapin sama Civiani sebesar 145 juta rupiah. Ini sampai selesai. Ya, jadi Jangan lupa uang in the cost. iya, itu di luar uang in the cost. Jadi iya, Ongkos hidup. harus perhatiin tahun ini biaya kuliah sampai selesai 120 juta, 2 tahun lagi dengan adanya inflasi pendidikan, ternyata biaya kuliah sampai selesai itu udah naik jadi 145 juta rupiah. Nah, kalau misalnya udah ada nih 104, tapi belum ada nih duitnya 145 juta. Terus gimana caranya? Kan kita perlu yang namanya investasi kan, Ci? Kalau kita cuma nabung doang tuh sayang banget gitu. Kita kan pengennya dapetin bunga kalau bisa gitu ya. Kalau misalnya 2 tahun, berarti katakanlah kita taruh di instrumen investasi pendapatan tetap deh. Aku kemarin ada ngecek-ngecek, ada satu instrumen investasi reksadana pendapatan tetap yang bagus. Salah satunya tuh punya Sailendra, Ci. Itu aku lihat dia itu kan udah dari 2017 diluncurkannya reksadana pendapatan tetap ini. Punya return 55% selama diluncurin tahun 2017, 18, 19, 20, 21. Berarti dalam 4 tahun itu returnnya 55%. 3 tahun terakhir returnnya 33%, jadi rata-rata itu 1 tahunnya si reksadana pendapatan tetap ini sebesar 11%. Nah, karena ini reksadana pendapatan tetap, isinya adalah obligasi, which is untuk investasi dalam waktu 2 tahun itu lebih cocok gitu ya, jadi jangan di saham. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja, kalau tadi kita butuh duit 145 juta, 2 tahun lagi, kita katakanlah kita mau investasi di instrumen investasinya Sailendra tadi, reksadana pendapatan tetap, yang kasih return jangan 11% lah ya, 10% deh, gitu. Dalam waktu 2 tahun, karena kita investasinya tiap bulan, biasanya kan kita store tiap bulan ya, katakanlah Civiani nanti investasi ini itu atau nabung reksadananya itu setiap bulan. Maka di bagian periode ini teman-teman kita harus masukin 24. Dan di bagian compoundingnya harus diganti jadi monthly, artinya 24 bulan gitu. Artinya kita investasi selama 24 bulan. Maka yang perlu Civiani investasiin setiap bulannya adalah sebesar 5,4 juta 800 sekian-sekian. Atau kita buletin aja 5,5 juta. Jadi artinya untuk mendapatkan 145 juta 2 tahun lagi untuk bayar kuliah di Telkom University sampai selesai, Civiani harus investasi di reksadana pendapatan tetap Sailendra. Misalnya ya, ini cuma contoh, nanti bisa cari lagi reksadananya apa.
sebesar 5,5 juta. Gitu, Ci. Nah, pertanyaannya kalau kita nabung doang nih, Ci, 5,5 juta ya, dikali 5,5 juta dikali, kalau kita nabung doang nih, kita nggak investasi di reksadana nih, dikali 24. Itu cuma 132 juta, Ci. Kalau kita nabung doang. Tapi jangan lupa dikurangin admin ya. Cuma ada resiko juga kalau kinerja dia yang masa lampau nanti masa depannya berubah gitu kan, itu kayak nanggung resiko. Betul. Nah, kalau misalnya mau yang kayak gitu, berarti aduh takut nih kalau misalnya obligasi misalnya masih fluktuasi gitu ya. Cici bilang kan ada resikonya. Ya udah, pilihnya deposito atau reksadana pasar uang. Itu kan maksudnya masih jauh lebih aman ya, walaupun tetap ada resikonya ya tingkat suku bunga ya. Tapi I think kalau misalnya kayak sekarang menurutku ya, suku bunga kalau kita investasi di deposito, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, itu kan resikonya sebenarnya imbal hasilnya itu tergantung sama tingkat suku bunga yang tingkat suku bunga acuannya BI gitu ya. Tapi menurutku karena sekarang suku bunga kita itu udah rendah banget, 3,5%, jadi aku percaya ke depannya kemungkinan BI nggak akan nurunin suku bunga lagi gitu. Tapi kalau ke depannya nanti ternyata ekonomi kita recovery, maka suku bunga dinaikkan akan mempengaruhi juga tuh bunga deposito ikutan naik, reksadana pasar uang juga returnnya juga ikutan naik, atau juga reksadana pendapatan tetap kayak gitu. Jadi kan karena memang suku bunga sekarang lagi kecil, jadi downside-nya juga rendah lah, karena udah di bawah gitu lah kurang lebih ya. Jadi cenderung lebih aman daripada saham yang 2 tahun mungkin bisa diayun-ayun. Nanti kalau yang nggak tahan itu megang bisa muntah-muntah di jalan. Nah, mungkin kalau memang ini kan dana pendidikan kan penting ya. Jadi mungkin kita jangan terlalu sama yang investasi ada resiko, lebih beresiko kali yang lebih rendah resikonya gitu kali ya. Nah terus ini ada yang nanya nih Ci, Jorine, yang masalahnya investasi begitu lama, apakah investasi saham reksadana modern dengan aplikasi apakah apa tuh benar-benar aman? Oke. Masalah investasi begitu kan jangka lama, apakah investasi saham atau reksadana modern dengan aplikasi apakah benar-benar aman? Jadi ini maksudnya kayaknya amannya apakah si aplikasinya itu aman atau enggak ya? Karena kan kita atau harga juga kan mungkin nilai harga turun naik juga kan ya, selain keamanan legal juga nilai investnya gitu ya kali ya. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke ini Ci, ke kita kan taruh duit nih di aplikasi, mungkin kita transaksinya lewat aplikasinya tuh aman gak sih? Mungkin ini pertanyaannya kayak gitu ya. Cuma kalau untuk jangka panjang teman-teman misalnya di saham, jadi teman-teman tuh jangan takut. Memang kita kalau di saham tuh kan pakainya lewat sekuritas gitu ya, pakai aplikasi. Tapi sebenarnya uang kita tuh ditaruhnya bukan di sekuritas teman-teman, tapi di bank kustodian. Begitu ya, Si Vivi ya? Kalau saham di bank kustodian, kalau saham di KSEI, tapi kalau uang di RDN kita atas nama kita. Jadi lebih aman, karena paling aman tuh investasi derivatif itu ya ini pasar uang. Kalau yang robot-robot itu kan nggak jelas kan ya, nggak tahu itu legalitasnya, kita kalau cari orang kemana. Kalau kayak sekuritas, kayak aset manajemen kan kantornya ada minimal gitu kan. Terus saham kita ya simpannya di kustodian. Kalau misalnya sekuritasnya mungkin yang ditakutin tiba-tiba tutup, uang kita gimana Ci? Apakah ikut hilang juga? Ada di RDN kan, di RDN atas kayak sub account, ibaratnya virtual account kan, itu pakai nama kita masing-masing, jadi aman sih. Oke, jadi kalau sekuritasnya sampai tutup, kita tetap bisa urus ya Ci ya? Nah, sahamnya tetap ada, uang juga tetap ada, karena di RDN sama di KSEI gitu. Reksadana juga sama begitu, kustodian. Oke. Nah, itu salah satu mungkin keamanan di kita kali ya, di saham reksadana itu. Kalau reksadana juga sama kan ya Ci ya? Sama, kita kalau bongkar KSEI kan kartu akses ada itu, reksadana kita muncul nanti. Kalau misalnya nyempat tuh dibongkar kan, kita kalau buka rekening saham dikasih itu kan SID, akses. Nah itu coba dibuka-buka, itu ada tuh kita punyanya saham apa aja gitu, tapi dicampur satu SID itu digabung semua gitu. Oke. Thank you Ci. Jadi sebenarnya pilih instrumen sahamnya juga harus yang terpercaya ya Ci ya.
Jangan asal-asal kayak taruh di robot trading gitu-gitu. Takutnya kita nggak tahu uangnya ditaruh di mana gitu. Nanti takutnya kayak yang kayak kemarin sih, pemiliknya kabur, udah uangnya hilang. Iya, ya hati-hatilah itu ya, karena kan ya boro-boro untung, modalnya juga buntung gitu kan, jangan sampai Iya. kayak gitu ya. Ya, jangan sampai Mungkin nih ya, Ci, soalnya kemarin juga ada yang cerita tuh sampai duit kuliah anaknya tuh hilang karena dimasukin di situ. Nah, kita kan pengennya investasi tuh mempermudah kita mm, untuk nguliahin anak-anak. Jadi jangan sampai malah mempersulit kita, teman-teman. ya malah jadi penyakit nanti kita kalau sedih, kesel kan ya. Betul. Ini ada Oke. pertanyaan nih, Olive. Hmm. Dari Ci, kalau bentar, ini ketutup. Bentar. Dari Bu Faniri, Ci, kalau reksadana pasar uang sama reksadana pendapatan tetap lebih aman yang mana? Oke. Jadi lebih aman tuh maksudnya sebenarnya dua-duanya aman. Mungkin resikonya lebih kecil yang mana ya? Resiko sih lebih Ah, kecil reksadana pasar uang karena biasanya reksadana pasar uang tuh mayoritasnya ditaruh di deposito. Tapi ada juga reksadana pasar uang yang deposito dan obligasi gitu. Ada juga kok reksadana pasar uang yang lebih besar obligasinya tapi tetap returnnya itu hampir flat ya. Maksudnya fluktuasinya tuh rendah banget. Contohnya misalnya kayak Sukor, money market gitu-gitu itu kan kalau nggak salah tetap ada obligasinya gitu tapi tetap returnnya tuh bisa hampir flat. Aku ngomong bukan flat ya tapi bisa hampir 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 sama lah setiap tahunnya kayak gitu. ya cuman biasa low risk, low return juga ya, Olive ya. Iya, low risk, low Jangan, return. ya ini kok Biasanya returnnya kecil gitu kan, tapi iya. darisnya kan karena fluktuasinya kecil, jadi low risk, low Biasanya tuh return. aku kalau misalnya lihat reksadana ya, misalnya nih, kalau reksadananya isinya ada obligasi ya, obligasi itu kan juga ada dua teman-teman, obligasi pemerintah sama obligasi korporat kan, korporasi gitu. Paling aman itu kan sebenarnya obligasi pemerintah di antara dua obligasi ini karena hampir kemungkinan kecil gagal bayarnya gitu. Dana itu kita bisa baca prospektusnya, teman-teman dibaca aja isinya tuh apa. Kalau isinya udah kayak ori, FR ya itu berarti obligasi pemerintah. Tapi kalau misalnya ada isinya misalnya nama-nama perusahaan gitu ya bisa jadi itu obligasi korporasi. Biasanya aku lihat juga nih obligasi korporasinya apa aja. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi kesulitan keuangan, takut-takut gagal bayar, aku biasanya nggak mau beli reksadananya gitu. Tapi kalau misalnya perusahaannya yang aku tahu di situasi pandemi aja dia masih bagus gitu, si reksadana ini punya gitu surat hutang dari perusahaan tersebut ya aku nggak apa-apa gitu. Dan biasa obligasi juga ada ratingnya ya, ratingnya Betul. dilihatin. Nah, biasa kalau ya bisa kasih return lebih besar, ratingnya biasa lebih bawah. Kalau ratingnya Betul, betul. bagus-bagus, returnnya lebih kecil. Betul. Jadi aku jadi inget nih Ci, waktu itu kan aku ada lihat lagi nyari-nyari reksadana kan, buat taruh dana darurat aku sebagian kecil. Hmm. Terus kan ada beberapa reksadana pendapatan tetap yang menurutku fluktuasinya tuh rendah banget deh. Istilahnya kalau kita sebut reksadana pendapatan tetap rasa reksadana pasar uang gitu ya. Terus ada satu reksadana yang sebenarnya returnnya bagus gitu ya. Bagus lah. Pas aku lihat ternyata ada obligasinya waskita. Jujur aja aku langsung gak berani beli. Nah, itu dipelajarin ya kalau kita Iya. punya reksadana, Aku mending isi beli bundle reksadana yang lain aja. nyaman nggak? Kalau kira-kira isinya campuran kurang serak ya kita cari yang serak karena kan kita mesti jaga relationship sama dia selama 2 tahun atau selama jangka waktu itu kan. Kalau nggak nyaman ya kita deg-degan terus nih nanti takut ada apa gitu kan juga juga nggak bagus ya. Jadi dipantau Iya, terus kita investasi gitu ya. Bentuk apapun tetap jangan harus. ditinggal. Harus karena itu mesti Betul. dijagain ibarat jagain aset kita kan gitu. Jadi walaupun kita percayaan sama manajer investasi bukan berarti kita nggak mau tahu manajer investasi kelola reksadananya itu duitnya kemana aja gitu. Itu juga kita perlu tahu gitu. Kalau kita visinya, view-nya sama, cocok, lanjut. Nah, Tapi kalau misalnya kurang serak, ya udah betul kita betul. cari yang serak Iya sama kita betul kan. betul. Karena kita kan Betul kalau betul. kalau beli reksadana kita percaya sama MI-nya, sama supirnya ibarat Iya, kan. iya, Supir itu MI-nya yang ngendaliin aset kita kan. Kitanya serak iya. nggak gitu. Kalau nggak serak ya udah cari yang serak sama kita. Gitu kali ya. Ini Oke. ada pertanyaan lagi nggak ini ya? Coba.
Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita masuk contoh kasus satu lagi ya, Cia. Tadi kan aku janji Ya, mau hitungin yang punya anakku gitu ya. betul. Jadi kalau anakku itu karena usianya dia baru 5 tahun nih, Ci, aku kan ada rencanain mau kuliahin dia di salah satu universitas, sebut saja UPH gitu ya, atau Prasetya Mulia ya. Walaupun aku nggak tahu sih jurusannya nanti di mana gitu. Tapi aku udah cari-cari info. Biaya kuliahnya itu di sana sekitar 200 sampai 260 juta. Itu kalau jurusan yang aku mau nih. Tapi kan anak-anak belum tentu mau kan. Tapi Jadi anak belum kita tentu mau. Jadi iya, banyak faktor nih. Yang orang iya, tua mau, yang anak mau, sama yang keterima nih yang iya. mana? Tapi nggak apa-apa, yang penting aku kayak siapin dulu. Katakanlah 200 juta ini misalnya sampai selesai gitu ya. Uh, jadi karena nanti dia kuliahnya usia 17 tahun, berarti aku masih punya waktu 12 tahun. Sebenarnya aku udah sisihin dana pendidikan ini dari 3 tahun lalu, dari 2018. Tapi nggak apa-apa, ini kan contoh aja ya untuk teman-teman. Jadi di kalkulator yang tadi, TVM kalkulator, aku akan masukin bagian pertama di present value adalah 200 juta. Jadi 200 juta ini adalah biaya kuliah di UPH saat ini jurusan manajemen sampai selesai, katakanlah 4 tahun gitu ya. Terus masukin annual rate itu adalah inflasinya, berarti 10% per tahun. Terus juga periodenya. Periode itu 12 tahun kemudian, karena anakku usianya baru 5 tahun saat ini. Di sini compoundingnya diganti annually, baru kita hitung future value-nya. Future value itu maksudnya baru kita hitung berapa biaya yang perlu aku siapin 12 tahun lagi kalau misalnya Charlotte mau masuk UPH gitu ya. Segini, Ci. Jadi 12 tahun lagi, dari 200 juta, aku harus siapin 627 juta. Ya lebih tenang lah ya ibaratnya. Nanti kalau udah sampai waktunya mau ganti jurusan, mau ganti kampus, yang penting uangnya udah ada ya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Sama ini kebayang nggak sih, Ci, kalau nggak disiapin sekarang, biasanya nanti 12 tahun lagi baru nyiapin gitu 620 jutanya. Itu satu anak loh. Kan takutnya kelimpungan ya, nggak siap ya. Jadi better kan bagusnya lebih efisien kalau dicicil dari sekarang gitu. Ya minimal udah inilah naruh lah, jangan langsung itu ya. Kalau nanti pas hari hanya memang udah ada rezekinya, ya udah beliin investasi lagi aja di saham gitu. Iya. Nah Uang ini kuliahnya sekolahin di bursa. betul, Ci. Nah ini aku akan hitung. Jadi gimana cara aku dapetin 627 juta dalam waktu 12 tahun? Berapa yang aku harus investasiin setiap bulannya gitu kan? Di sini tinggal diganti aja angkanya. Karena aku investasinya itu di saham, mostly, mayoritas, 90%-nya, 90% lebih. Katakanlah nih, menurutku ya, ini menurutku loh, ini versi aku. Konservatifnya aku bisa dapat return 15% per tahun. Ya, konservatif nih, konservatif. Kita nggak usah ngomongin yang bagus-bagus ya, yang terkonservatif. Jadi teman-teman, kalau di saham itu, return 15% per tahun itu bukan berarti setiap tahun kita pasti dapat 15% per tahun. Jadi bisa aja loh, misalnya nih, tahun ini kita justru saham kita itu minus secara 1 tahun gitu ya, 5%. Tapi tahun depan bisa tiba-tiba misalnya floating profit atau positif 20%. Atau misalnya tahun depannya lagi bisa tiba-tiba 60%. Tahun depannya bisa minus 20%. Jadi 15% return, 15% yang dimaksud di sini adalah return rata-rata time frame jangka panjang gitu. 10-15 tahun ke depan gitu ya, Ci ya. Kan makanya kalau jangka waktu semakin panjang kan kita lebih tenang ibaratnya ya. Gitu. Kalau pendek kan pasnya 2 tahun berhasil gitu. Iya, karena kalau kita lihat Warren Buffett juga portofolionya teman-teman, Warren Buffett juga sama, nggak setiap tahun dia pasti kayak selalu cetak profit gitu kan. Dibilang rata-rata Warren Buffett tuh kalau nggak salah sekarang CAGR-nya 25% ya, Ci ya. Tapi 25% itu bukan berarti Pak Warren Buffett setiap tahun itu profit 25%. Ada yang tahun tertentu dia profitnya 60%, ada yang tahun tertentu dia rugi 10%, tapi secara jangka panjang, selama dia berinvestasi, CAGR atau rata-rata return investasinya itu di market adalah 25%, kayak gitu. Nah, di sini aku masukin angka konservatif 15%,
Periodenya adalah karena 12 tahun, berarti karena kita investasinya setiap bulan, atau karena aku investasinya setiap bulan, maka aku harus hitung 120 bulan, gitu ya. Hasilnya adalah, bentar ininya kita ganti, 2,2 juta. 2,28 juta, 2,3 juta rupiah lah, gitu. Jadi, untuk dapetin 620 juta 12 tahun lagi, aku harus investasi sebesar 2,3 juta per bulannya. Ingat teman-teman, itu baru satu anak. Baru satu anak. Nah, kalau misalnya nih, aku cuma tabungin duit aku 2,3 juta tanpa aku investasiin, si 2,3 juta ini, ya 2,3 juta dikali 120 bulan ya, itu cuma 276 juta. Jadi Ci, kalau uang yang 2,3 cuma aku tabungin nih, misalnya di bank BCA, sama 120 kali, itu aku cuma dapat 276 juta. Tapi kalau misalnya aku investasiin gitu di saham dengan katakanlah konservatif 15% per tahun, itu bisa jadi 620 juta gitu. Jadi terserah teman-teman lebih mending yang mana. Mendingan nyicil dari sekarang sebenarnya kalau dihitung. Duitnya cuma keluar berapa, bisa dapat berapa, atau siapinnya nanti aja kalau udah deket-deket gitu. Kalau aku lebih pilih nyicil dari sekarang sih, Ci, investasi. Kan lumayan loh. Ya, 400 juta lainnya kan kita bisa apain lagi, gitu kan? ya kalau pas hari H anaknya masuk UMPTN kan itu uang kan utuh, itu bisa buat kita buat yang lain gitu ya. Tapi kalau anaknya misalnya nggak bisa masuk UMPTN, ya kan pendidikan paling penting sih kalau menurut saya ya. Nanti kan dia mesti berkembang secara pendidikan juga, apa, network juga kan. Pendidikan kan nggak cuma pendidikan sekolah bagus atau enggak kan, betul. tapi dia kan mesti bikin channeling nanti buat kehidupan dia selanjutnya gitu kan. Nah itu jangan sampai lah nggak kuliah, tapi buat yang mungkin income-nya belum stabil atau belum nyampe juta-juta tiap bulan menabung gitu, jangan kecil hati lah. Jangan kecil Nanti hati. Rezekinya tuh ada sendiri. Nanti kita tambah rezeki kita kerasa kan, kadang-kadang ada juga kayak gitu ya. Mungkin kita udah saving ya pas hari H uangnya udah ada tapi nggak kepake juga gitu kan, atau mungkin ada berkat lain. Nah itu juga ya yang penting kita berusaha sebisa yang kita bisa kerjain. Nah gitulah. Ini kan menyisihkan tuh nggak ada salahnya ibaratnya, Olive ya. Iya, jadi kalau menurutku Ci, untuk teman-teman yang misalnya sekarang cuma ada uang sedikit untuk investasi, itu jangan sedih dan jangan putus asa. Justru mulai aja dari sedikit dulu gitu. Yang penting kalian ada dulu. Paling nggak dari sedikit itu nantinya bisa membantu kalian. Gitu Ci. Terus ya, aku mau kasih tips sedikit gini. Kalau misalnya kita investasinya jangka panjang banget nih, katakanlah untuk kuliah anak, misalnya kayak tadi gitu, aku butuh waktunya 12 tahun. Kalau bisa nih, jangan bener-bener dijalanin sahamnya selama 12 tahun untuk dana pendidikan anak, Ci. Jadi kalau bisa 10 tahun aja, karena kita nggak tahu pas deket takutnya apa, ada market crash atau apa gitu ya. Jadi di 10 tahun misalnya kita udah taking profit, yang khusus dana pendidikan anak ini udah taking profit, abis itu kita pindahin ke instrumen investasi yang lebih aman, misalnya ke deposito atau ke reksadana pasar uang selama 2 tahun ke depan gitu. Jadi kan maksudnya 12 tahun di saham juga bukan kita beli saham yang sama disimpan 12 tahun juga, enggak gitu. Kan kadang-kadang jangan salah. Karena selama 12 tahun kan harga fluktuasi kan. Dan terus kita bukan pohon yang diam aja dikasih pasar turun, kita diam terus diproses diam. Itu kan juga bisa adaptasi. Kalau kita nggak nyaman ya kita keluar itu kan, kadang-kadang kan money management gitu kan. Kalau pasar bullish kita lebih banyak, tapi kalau pasar bearish lebih enak kita banyak di cash. Nah itu kan dikomposisin gitu. Nah itu tapi dana buat itu jangan dikutak-atik gitu. Ya itu memang dialokasikan, kalau enak rekeningnya dipisahin kali ya. Biar bunga jadi berbunga itu terus sih. Hah? Iya biar bunga berbunga terus kan. Tapi ya itu spesialis buat ini gitu. Jadi nggak kita tepat pun memang kita alokasiin buat itu ya cok. Tapi ya sekali lagi jangan salah tafsir. Mesti 12 tahun beli satu saham diserap terus gitu. Sahamnya siklus udah nggak kemana-mana. Ini maksudnya jangka waktu investasinya, bukan jangka waktu hold sahamnya teman-teman. Jadi
cara dapetin cuannya di saham itu benar-benar terserah teman-teman. Kalau teman-teman sukanya metode value investing, silakan. Kalau sukanya misalnya ternyata buy momentum doang pakai trade, pakai technical, nggak masalah gitu. Yang penting kan yang kita cari di sini adalah compoundingnya itu, bunga berbunganya itu kan. Ini Yang penting uang perang nih, perang buat anak nih ibaratnya gitu betul, kan. betul. Ya nih buat ya nanti kamu ini uang ini gitu. Nah itu terserah dipakainya gimana caranya, strateginya. Nggak beli satu saham simpan 12 tahun, kita nggak tahu yang 12 tahun naik terus ke atas ya Olin ya. Iya Kamu betul. nggak tahu. Kalau tahu udah beli itu simpan 12 tahun. Nah, itu dalam 12 tahun semua saham ada gerakannya masing-masing. Nah, lihatlah, belajar, jangan sembarang beli juga, karena setiap saham juga kelakuannya nggak sama semua. Gitu. Beda, betul. Ya, jadi kalau misalnya memang tertarik, oh ini saya pengantin baru nih, anaknya baru balita, saya mau di saham, beli semua, simpan aja sampai 12 tahun, kan nggak begitu juga ya. Belajar dulu saham gimana nih yang bisa kira-kira gitu bertahan sama kita 12 tahun. Ya, keluar masuk kan nggak mesti 12 tahun satu saham yang sama gitu. Karena ingat saham itu bukan pasangan ya, si setia gitu, enggak. Karena nggak semua sektor juga bisa di hold jangka panjang ya, Ci ya. Terus nggak setiap sektor juga bakal rally terus tuh kan. Mana yang kayak BCA gitu ada nggak ya? BCA ibaratnya kalau BCA kan memang dari doang sih. Iya itu, tapi itu juga kan ada fluktuasinya, tapi trennya masih ke atas kan. Tapi yang cari yang begitu gimana kita waktu 20 tahun yang lalu yakin gitu kita beli BCA di hold terus sampai 20 tahun kan itu kan ada susah kayak begitu ya. Nah, itu. Gitu. Kalian ada pertanyaan lagi nggak ya? Coba. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyain, ada yang mau dikonsulin, konsul saham boleh. Apa namanya teman-teman pertanyaannya kalau ngomongin keuangan sepi banget antara terkesima, antara ngantuk, antara nggak ngerti atau nggak antara ya udah dengerin aja. Konsultasi saham lah, boleh lah, dua macam saham. Tuh, ini pasti kalau Civivi ngomong konsultasi saham, 2 macam saham langsung banyak nih nanti yang ini yang nanya. Gimana tradingnya hari ini kan indeks udah hampir break high ya, pada untung nggak? Yang untung mana coba ngacung? Ada yang merah nggak? Ada yang merah ketinggalan pesta. Tuh, Ci, kenapa ini pada sepi banget? Iya. Maksudnya penontonnya ada, tapi pada nggak mau tulis komentar. Lagi ngitung uang sekolah anak kayaknya. Ini ada yang nanya nih, kapan waktu untuk menjual saham? Pertama, ketika kita butuh uang. Kedua, ketika menemukan saham yang lebih bagus. Ketiga, ketika target jual kita udah sampai. Keempat, ketika saham itu tren naiknya berakhir. Pilih mau yang mana. Beda-beda kan. Alasan jual itu nggak mesti karena saham itu jelek. Tapi ini empat ini nih. Gitu. Kira ada pertanyaan lagi? Ini ada nih. Rekomendasi saham untuk investasi pendidikan anak. Olive ada? Kalau aku pribadi sih BCA sih. Kalau misalnya mungkin bisa dipakai di dollar cost averaging ya, karena kan investasinya setiap bulan gitu. Cuma perlu diperhatiin mungkin kalau beberapa tahun ke depan masih oke, tapi tetap gini, bukan berarti karena perusahaannya bagus banget kita jadi nggak merhatiin lagi, teman-teman. Tetap harus dievaluasi setiap tahunnya. Apakah growth dari si BBCA bisa bertahan sampai 10-20 tahun ke depan dan lain-lain gitu. Jadi bukan ditinggal diantepin pasti naik gitu ya, diliatin tapi diamatin sampai kasarnya gini, kita kan ngarep BCA itu bakal naik terus misalnya ya, kasusnya bukan berarti BCA pasti naik ya. Kita mungkin ngambil BCA karena kita nyaman dengan pertumbuhan dia, mungkin yang secara kinerja bertumbuh setiap tahun 15% sampai 20%. Nah, selama konsensus itu tercapai dari tahun ke tahun, pertumbuhan BCA itu 15 sampai 20%, kita stay. Tapi ketika BCA mulai mengalami pelambatan, mungkin naiknya cuma 5% atau 10%, nah itu alert buat kita ya. Mungkin itu. Kalau sampai cuma 1 digit pertumbuhannya jadi 5% tuh sih keluar sih. Nah, itu kan berarti katalis kita ngambil BCA. Ya? Jadi exitnya mesti gara-gara itu kan. Iya.
Kayak Terus nih ada rasanya takutnya kayak Unilever gitu kan, harga sahamnya juga karena valuasinya terlampau mahal. Terus pertumbuhannya juga udah cuma 1 digit, bahkan berapa tahun terakhir nggak ada pertumbuhan. Nggak ada pertumbuhan tuh bukan berarti nggak menghasilkan pendapatan ya teman-teman. Tapi pendapatannya tuh turun gitu. Atau misalnya flat di situ-situ aja gitu. Nah biasanya kayak gitu nanti bisa bikin harga saham tuh teradjust gitu. Ini ada pertanyaan, Ci, kalau rencana dana pendidikan kalau ditabung ke dolar, menurut Cici gimana? Bagus Nah, nggak? oke. Jadi gini ya, tadi kan syarat yang pertama itu kita harus tahu nih anak-anak mau kuliahnya di mana. Entah itu universitasnya atau dalam negeri atau luar negeri. Kalau dolar itu sebenarnya investasi ke dolar itu lebih cocok kalau misalnya memang orang tua tuh udah ada rencana mau kuliahin di negara sana Luar. gitu. Ya, atau misalnya bukan cuma dolar ya, atau investasi di bursa Amerika gitu. Kenapa? Karena kan memang mau tidak mau seperti yang kita jalanin pada kenyataannya rupiah itu kalah terus dari tahun ke tahun, maksudnya kalah terus sama dolar gitu. Dulu mungkin dolar cuma berapa, 2.000, 10.000, lama-lama sekarang 14.000 ya, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Jadi kalau mau nguliahin anaknya di Amerika, better memang investasinya langsung ke dolar. Karena gini, kalau kita investasinya di bursa saham Indonesia doang nih, kita dapat returnnya gede gitu, begger-beggeran misalnya. Sekalipun begger-beggeran ya, yang belum tentu juga begger juga gitu. 40%, 50%, nanti kalah juga kursnya, Ci, pas di convert. Kalau pasti tukar di convert dari rupiah ke Ya, US. kalah Jadi juga mungkin gitu. kalau punya plan sekolah di luar, boleh pakai ya. Iya, jadi better didiversifikasi, entah itu invest di dolarnya langsung atau invest di saham luarnya langsung gitu. Karena untuk meminimalisir resiko ketika convert gitu. Nah, tapi memang bagusnya itu kalau kuliah di luar, setahuku nih ya, aku sih nggak tahu karena aku nggak pernah kuliah di luar. Cuma temanku ada ngomong, jadi temanku tuh dulu kuliah di Australia. Setahuku kalau kayak di Australia, even itu di Amerika, itu inflasi pendidikannya tuh nggak setinggi Indonesia, Ci. Jadi apa namanya, kenaikannya tuh cukup kecil gitu. Jadi seenggaknya kita masih bisa lah ngejarnya gitu kalau naik dalam waktu beberapa tahun gitu. Karena inflasinya tuh di sana kecil banget. Bahkan kalau di Australia, kata temanku ya, hampir kecil lah pokoknya inflasinya gitu. Jadi lebih gampang Jadi kita lebih prediksi resiko. Jadi harga kalau sekolah di turunnya. luar negeri mungkin lebih resiko kurs ya daripada Ya, lebih resiko resiko kurs inflasi di sana ya, inflasi. gitu ya. Jadi kita lebih pilih kalau mau di luar ya kita pakai US gitu kurang lebih ya. Iya. Nah ini ada yang nanya nih, Olive, Ci kalau saham mending invest atau trade? Karena kalau invest iri juga sama temen. Iri juga sama temen yang udah jual untung, sedangkan yang invest habis untung dibiarin malah turun. Oke, kalau menurutku ya, itu kan berarti sebenarnya kamu penasaran. Kalau penasaran, cobain aja sisihin 10% untuk trading. Nanti kamu jalanin sendiri, kamu bisa tahu mana yang bisa ngasih kamu return lebih besar, apakah investasi atau trading. Gitu, sesimpel itu sih. Karena saham kan ada yang cocok di trading, ada yang cocok di invest. Nah, itu mesti diingat juga. Yang mana yang di invest, yang mana di trading. Mungkin temannya ngasih tahu yang untung, yang ruginya juga ada. Nah, jadi kita apa nilainya jangan bandingin sama teman lah. Mungkin dari jam terbang, dari mananya beda, tapi bandingin sama kinerja kita sebelumnya. Jadi kita lebih tenang ibaratnya gitu ya. Ya, ada yang nanya, Olive, Ci, kalau buat 5 tahun ke depan mau buat dana kuliah, bagusnya di saham atau reksadana? Tadi udah dibahas ya, coba Olive disamarin lagi. Kalau 5 tahun, menurutku diversifikasi aja. Di saham boleh, tapi jangan 100%. Kayak 30% taruh di instrumen yang lebih aman, kayak reksadana pendapatan tetap gitu. Oke. Ya, semoga menjawab ya. Sekarang ini ada pertanyaan lagi, para Harjo. Kalau tabungan pendidikan pakai emas logam mulia, bisa nggak sih? Kalau logam mulia itu sedikit tricky ya, Ci. Jadi gini, kalau logam mulia itu sebenarnya jatuhnya itu lebih lindung aset kalau menurut gue ya, bukan investasi. Kenapa? Karena pertama dia ada spread.
Terus juga harganya termasuk fluktuasi juga. Jadi lebih kepada melindungi nilai tukar gitu. Kalau misalnya ada apa-apa market crash dan lain-lain itu yang bisa bertahan ya emas gitu ya. Tapi ketika ekonomi lagi baik-baik aja biasanya harga emas itu terkoreksi. Jadi menurutku kalau untuk dana pendidikan karena dia ada spread aku nggak gitu saranin. Tapi kalau misalnya mau banget gitu ya nabung, didiversifikasi aja, jangan semuanya taruh di logam mulia. Terus juga perhatiin kapan waktu belinya. Perhatiin kapan waktu belinya tuh gini maksudnya. Jangan beli logam mulia untuk dana pendidikan anak ketika ekonomi itu lagi crash. Kenapa? Karena biasanya harga logam mulia justru lagi naik-naiknya di situ. Beli ketika emas atau logam mulia ini misalnya ketika nanti ekonomi tuh udah recovery banget, udah lagi baik-baik aja. Pas harga emas lagi turun. Kenapa? Karena ini bisa meminimalisir resiko dari spread itu sendiri gitu. Spread itu maksudnya apa sih? Misalnya gini, teman-teman coba deh beliin emas antam misalnya ke toko emas gitu ya. Teman-teman beli harganya 1 juta, tapi ketika teman-teman jual lagi ke toko tersebut nih langsung, pasti harga jual teman-teman ke toko itu udah nggak 1 juta mereka mau terima. Misalnya jadi 910.000. Spreadnya itu 90.000 gitu ya. Atau misalnya berarti spreadnya di situ adalah 10% gitu. Kurs beli kurs jual itu ya, kayak beli dolar kan, kurs beli kurs jual. Nah, tapi jadi mungkin bagian dari diversifikasi aja kali ya. Iya. Karena kan pengalaman sih kalau beli emas itu enaknya kan kalau dulu ya kita punya gaji berapa sisihin beli koin gitu yang 5 gram, 10 gram kan. Nah, biasanya sih buat gitu sih ya. Jadi kecil-kecil itulah iseng-iseng buat lucu-lucuan, nanti kita kan di pembukuan kita logam mulia ada berapa gitu, kas berapa, deposito berapa, saham berapa, nah gitu kan. Jadi kalau orang misalnya kita kepengen banget punya emas, kalau emas lagi euforia naik, lumayan emas kita naik gitu, ibaratnya gitu kali ya. Nah cuman kan kita masih tahu juga siklus emas itu naik kalau muncul ketidakpastian ya, karena kan fungsinya tuh lindung nilai kan, jadi menjaga nilai. Nah, jadi jangan belinya tuh waktu memang ekonomi lagi tenang-tenang tuh nyicil beli. Kalau bisa punya uang lebih belilah berapa gitu ya. Nah, kita beli biasa emas antam yang gampang sih jual belinya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Coba kita baca, ada kolom pertanyaan lagi. Kalau kita udah TP, baiknya di-save ke rekening lain atau digulung lagi untuk beli saham lagi? Kalau menurut aku tergantung kebutuhan ya. Memang ada orang-orang yang kayak keuntungan jangan digulung lagi gitu, better dipakai atau misalnya ditaruh yang lebih aman untuk menghindari greedy sebenarnya. Karena sometimes kayak gini loh, kita nih habis cuan, terus kita ngerasa kayak wah hebat nih, tebakan gue bener gitu kan, langsung pengen masuk saham lain lagi, dipakai semuanya duitnya. Misalnya nih ya, tadinya beli 10 juta, kita cuan di satu saham misalnya jadi taking profit, duit kita jadi 13 juta. Terus kita ngerasa kayak wah nih kemarin gue bener beli saham, besok mau beli lagi pasti bener lagi, langsung dibeliin 13 jutanya. Ternyata pas masuk 13 juta langsung turun, langsung panik, mengganggu psikologi gitu. Nah kalau misalnya belum siap dengan psikologinya kayak gini, nggak apa-apa kok. Cuannya itu misalnya udah taking profit 13 juta, 3 jutanya dipindahin ke instrumen investasi lain, misalnya ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau mau digulung lagi juga nggak masalah juga, asal siap aja dengan resikonya gitu. Sesuai kenyamanan masing-masing lah ya, ibaratnya. Kalau nyaman, gulung lagi, karena kan bunga berbunga. Tapi kalau nggak nyaman, ya udah ambil sebagian, anggap buat gaji kita, ibaratnya gitu kan. Ongkos kita ngetik nih, saya ambil tiap bulan gitu. Ya nanti mau diputerin lagi ke situ kan nggak masalah, tapi minimal udah diambil dulu. Karena kebiasaan gini nih ya, beli sedikit untung ditambahin malah jadi rugi gitu kan. Ada tuh yang begitu tuh ya. Karena aku juga nah, sih, itu bener-bener cuan aku dapat cuan di satu saham itu. Maksudnya gede, terus aku taking profit, aku beliin lagi saham itu sesuai dengan semua yang aku dapat itu kan, abis itu ya malah loss jadinya cuan. Nah itulah mungkin itu untuk menghindari supaya nggak kemakan,
ya udah diambil dulu untungnya, modalnya diputerin lagi, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi Iya. tergantung kenyamanan masing-masing lah, style investasi orang kan beda-beda ya, Olik ya. Betul. Terus, Ci, kalau inflasi pendidikan luar negeri amannya ambil berapa persen per tahun ya? Kayaknya kalau nggak salah ya, Amerika tuh nggak lebih dari 5% deh. Kayak 3 sampai 5 aja. Kalau Oke, amin. Australia bahkan kata temanku, aku nggak tahu ya teman-teman sebenarnya, karena aku coba aja cari-cari di googling. Kalau kata temanku Australia malah bisa kayak hampir sama aja zaman dia kuliah sama zaman-zaman sekarang, kenaikannya cuma dikit banget katanya. Cuma ya rupiah ke dolar Australinya ya, itu cukup Iya, fluktuasinya di situ itu ya. dia Ci. Jadi mungkin, mungkin kalau kalau dolarnya lagi turun, beli cicil, cicil kayak Iya, gitu kali ya. harus ngumpulin dari sekarang, pelan-pelan. Heeh, gitu. Ya mungkin waktu udah 1 jam ya, Olik. Mm-mm. Mungkin ada kata penutup atau petuah-petuah ini buat calon-calon pejuang penabung buat pendana pendidikan anak. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya uang kita itu cuma ditabung, ya, menurut aku akan sayang banget gitu, karena uang kita cuma termakan sama inflasi. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk investasi sedari dini, dengan kita investasi kita tuh cuma mengeluarkan uang sebagian kecil untuk tujuan finansial kita gitu. Sehingga selebihnya uang yang tadinya kita harus alokasikan, misalnya kayak tadi contoh, aku harus alokasiin dana pendidikan anak 600 juta, tapi karena aku investasi, aku akhirnya cuma nyiapin kalau di total 240 juta. Kebayang nggak kalau misalnya 400 juta sisanya bisa kita pakai untuk yang lain lagi. Misalnya untuk kita persiapin dana pensiun atau yang lain-lain lah gitu. Jadi menurutku selama kita masih muda, masih punya waktu yang cukup panjang, semakin muda, maka nilai yang perlu kita investasikan juga jadi semakin kecil. Selama itu ada kesempatannya, berinvestasilah dari sekarang. Oke, Gitu. terima kasih ya, Olive. Dan terus ya masih diingat juga kita perlu telaten ibaratnya ya, konsisten, patuh sama niat kita di awal. Jangan Betul. sampai nanti tengah jalan uangnya diputerin dulu kemana gitu. Nanti Betul sih. sampai pas hari H kita butuh ternyata uangnya nggak siap. Itu diperhatiin ya, kita komitmen sama apa yang mau kita rencanain di awal. Itu kali ya. Iya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini ya, Olive. Terima kasih banyak, Olive. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya bisa DM ke Olive ya. Ya, ini Investor Academy. Besok kita ada bareng dari Trimegah. Kita ada bareng Pak Donald, Andre, juga Steven, Olive juga. Oke, sampai ketemu besok di Clubhouse. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat istirahat. Sehat-sehat semua ya. Dadah, Olive, thank you. Bye, Ci. Bye.